Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa dosa kita terlalu banyak, hidup kita terlalu kotor, dan Allah mungkin sudah tidak peduli lagi? Inilah kisah seorang lelaki yang hidupnya tenggelam dalam maksiat, namun Allah masih memberinya hidayah. Namanya Raka, seorang pria berusia hampir 30 tahun. Di siang hari, ia tampak biasa saja, namun di malam hari hidupnya gelap. Salat ia tinggalkan. Doa sudah lama tak terucap. Minuman keras, judi, pergaulan bebas, semua menjadi teman setianya. Baginya, hidup hanya tentang hari ini. Besok, urusan nanti. Ia sering berkata, kalau Allah Maha Pengampun, pasti Dia maklumi hidupku. Namun anehnya, setiap malam, saat sendiri, hatinya selalu gelisah. Suatu malam hujan turun sangat deras. Raka pulang dalam keadaan mabuk. Langkahnya sempoyongan. Pikirannya kacau. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah masjid kecil, lampunya menyala temaram. Dari dalam terdengar suara lantunan Al-Quran. Suara itu menembus dadanya. Ia berhenti, bukan karena ingin salat, tapi karena hatinya tiba-tiba terasa berat. Ayat yang terdengar adalah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. QS Az-Zumar 53. Raka terdiam, tangannya gemetar, dadanya sesak. Ayat itu seperti sedang bicara padaku. Batinnya, tanpa sadar, air matanya jatuh. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar ayat itu. Tapi malam ini, ayat itu terasa berbeda. Ia teringat dosa-dosanya. Ibunya yang sering mendoakannya. Ayahnya yang wafat tanpa sempat melihatnya berubah. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Raka merasa takut kepada Allah. Bukan takut hukuman semata, tapi takut kalau Allah benar-benar meninggalkannya. Raka duduk di tangga masjid. Tidak berani masuk. Bajunya kotor. Tubuhnya bau alkohol. Hatinya pun penuh dosa. Ia berkata pelan, "Ya Allah, masih pantaskah aku kembali?" Hujan semakin deras. Namun air mata Raka lebih deras lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pintu hidayah mulai diketuk. Hujan mulai reda, namun hati Raka masih bergetar. Ia masih duduk di tangga masjid, tubuhnya basah, pikirannya kacau. Berkali-kali ia menatap pintu masjid, lalu menunduk lagi. Aku kotor, aku penuh dosa. Apa pantas masuk ke rumah Allah? Hatinya pun berperang antara harapan dan rasa takut. Dari dalam masjid, keluar seorang lelaki tua, wajahnya teduh, jenggotnya memutih, langkahnya pelan tapi pasti. Ia melihat Raka, tidak menghakimi, tidak bertanya, hanya tersenyum. "Nak, hujan dingin ya?" Raka terkejut. Ia mengangguk pelan. "Masjid ini terbuka untuk siapapun," kata lelaki itu lembut, "termasuk orang yang sedang mencari jalan pulang." Kalimat itu menusuk tepat ke hati Raka. Dengan kaki gemetar, Raka berdiri. Ia melangkah masuk. Aroma karpet masjid terasa asing, namun menenangkan. Ia melihat orang-orang salat dengan khusyuk, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Ketika azan subuh dikumandangkan, jantung Raka berdegup kencang. Aku sudah bertahan-tahan tak salat. Saat jamaah berdiri, Raka ikut berdiri di syaf paling belakang. Gerakannya kaku, bacaannya tak lancar, pikirannya penuh rasa bersalah. Namun ketika sujud, dadanya tiba-tiba sesak, air mata kembali mengalir. Di atas sajadah itu, Raka berbisik, "Ya Allah, aku tidak datang membawa amal. Aku hanya membawa dosa dan penyesalan." Tangisnya pecah. Selesai salat, ia tak langsung pergi. Ia duduk lama, menatap mihrab. Lelaki tua tadi menghampirinya lagi. "Nak," katanya, "setan itu paling benci pada satu hal." Raka menoleh. Ketika seorang pendosa tidak jadi menyerah, kata-kata itu menjadi pelukan bagi hati Raka. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut. Bagi orang lain,
itu pagi biasa. Namun, bagi Raka, itu adalah awal kehidupan baru. Meski ia belum tahu, ujian besar sedang menunggunya. Pagi itu, Raka pulang dari masjid. Dengan langkah yang berbeda, hatinya masih gemetar. Tapi, ada rasa ringan yang belum pernah ia rasakan. Ia membuka pintu rumahnya. Semua masih sama. Botol-botol kosong masih berserakan. Asap rokok masih menggantung di udara. Raka terdiam. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Ia mulai membereskan rumah. Satu persatu botol itu ia masukkan ke kantong sampah. Tangannya sempat berhenti. Kenangan lama muncul. Tawa, euforia, pelarian dari masalah. Namun ia menarik napas panjang dan melanjutkan, "Ya Allah, bantu aku." Siang harinya, ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk, "Ra, malam ini kumpul." Seperti biasa, jangan sok alim. Jantung Raka berdegup kencang. Inilah ujian pertama. Tangannya gemetar memegang ponsel. Setan berbisik, "Sekali saja, tidak apa-apa." Hatinya melawan. "Aku baru saja sujud." Raka menatap jam. Waktu zuhur hampir masuk. Ia duduk di sudut ruangan, memandang sajadah yang baru ia beli pagi tadi. Air matanya jatuh lagi. "Ya Allah, aku lemah. Tapi aku tidak ingin kembali." Dengan suara bergetar, ia membalas pesan itu. "Maaf, aku mau berubah." Setelah pesan terkirim, dadanya sesak. Tak lama kemudian, balasan datang bertubi-tubi. Cemoohan, tertawaan, kata-kata menyakitkan. Namun, anehnya, hatinya justru terasa lebih kuat. Malam tiba, godaan belum berhenti. Raka duduk sendirian, sunyi, sepi. Hijrah memang sering terasa seperti ini. Tidak ramai, tidak tepuk tangan, hanya Allah. Dan tekad yang diuji. Ia mengambil Al-Quran, masih terbata-bata membacanya. Namun setiap ayat terasa menenangkan. Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Raka tersenyum kecil. Ya Allah, Engkau cukup. Di luar, dunia masih sama. Tapi, di dalam hati Raka, sebuah benteng mulai berdiri. Meski rapuh, namun nyata. Dan ia belum tahu ujian yang lebih berat akan segera datang. Namun hijrah yang sesungguhnya adalah bertahan. Saat hati mulai lelah, malam itu Raka terbangun. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Sunyi, sepi. Tidak ada pesan masuk, tidak ada suara. Dulu jam segini adalah waktu paling ramai baginya. Sekarang yang tersisa hanya dirinya dan pikirannya sendiri. Apa aku sanggup menjalani hidup seperti ini? Raka duduk di tepi kasur. Dadanya terasa berat. Ia rindu tawa lama. Rindu dianggap ada. Rindu merasa diterima. Setan kembali berbisik. "Hidupmu dulu lebih bahagia." Raka menutup wajahnya. Air mata menetes lagi. "Ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Tapi kenapa rasanya berat sekali?" Ia bangkit, mengambil air wudhu. Air dingin menyentuh wajahnya, seolah membangunkannya dari lamunan. Ia berdiri untuk salat malam. Bacaannya masih terbata, gerakannya belum sempurna, namun hatinya jujur. Saat sujud, ia berdoa lama, "Ya Allah, jika jalan ini benar, kuatkan aku. Jika aku hampir jatuh, jangan biarkan aku sendiri." Pagi harinya, Raka berangkat kerja. Namun, di tempat kerja, ujian lain menunggu. Rekan-rekannya mulai berubah sikap. Ada yang mengejek, ada yang mencibir. "Wah, sekarang Ustadz ya? Paling juga sebentar." Raka hanya tersenyum pahit. Hatinya nyeri. Tapi, ia menahan diri. Ia teringat nasihat lelaki tua di masjid. Pendosa yang bertahan lebih mulia daripada orang yang menyerah. Siang itu, ia memilih salat sendirian di sudut ruangan. Tidak dipuji, tidak dilihat siapa-siapa, hanya Allah. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan ketenangan kecil yang tidak pernah ia dapat dari maksiat. Saat matahari mulai tenggelam, Raka berdiri di depan jendela.
Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku mungkin sendirian sekarang, tapi aku tidak kosong." Imannya belum kuat, langkahnya masih goyah. Namun, ia tetap berjalan. Dan ia belum tahu bahwa Allah sedang menyiapkan pertolongan dari arah yang tidak pernah ia sangka. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share agar nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tunggu part 2-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.